Selamat pagi, semangat pagi. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Firman GKI Ngupasan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita semua pasti tidak asing dengan kata sahabat. Mungkin banyak di antara kita yang memiliki satu atau lebih sahabat. Helen Keller pernah berkata bahwa berjalan di kegelapan bersama dengan seorang sahabat lebih baik daripada berjalan di siang hari sendirian. Helen Keller adalah seorang perempuan yang sejak usia 19 bulan kelahirannya, ia mengalami demam tinggi yang berdampak pada penglihatan dan pendengarannya. Sehingga sejak kecil ia tidak dapat melihat dan mendengar. Meski bisa berbicara, tetapi ia tidak tahu caranya berbicara. Tidak tahu cara berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Meski dunia dipenuhi dengan manusia, bagi Helen, ia tetap merasa hidup di dunia yang berbeda. Ia merasa hidup di dunia yang gelap dan sunyi. Keadaan ini sempat membuat Helen Keller mengalami emosi yang tidak stabil. Setiap kali Helen marah, ia akan membanting benda yang ada di sekitarnya. Sampai suatu ketika, Anne Sullivan datang menghampirinya. Dan sambil memberikan boneka, Sullivan menuliskan kata boneka di tangan Helen. Sejak saat itu, Helen merasa memiliki seorang teman, seorang sahabat di dalam dunianya yang gelap dan sepi. Faktanya, Sullivan adalah seorang guru yang juga pernah mengalami hal yang serupa dengan Helen. Di usianya 5 tahun, ia mengalami penyakit yang membuat kedua matanya sulit melihat dengan jelas. Namun keinginannya untuk belajar tidak sia-sia. Sullivan akhirnya berhasil mengenyam pendidikan sampai gelar doktoral. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan Helen dan menjadi sahabat dan guru bagi Helen. Helen belajar banyak dari Sullivan. Berkat Sullivan, Helen menjadi tokoh inspiratif dunia karena mereka pada akhirnya menolong banyak teman-teman penyandang disabilitas menulis buku inspiratif. Bahkan kisah hidupnya didokumentasikan dalam sebuah film berjudul The Miracle Worker. Bapak, Ibu, dan sahabatku, Helen memang belum pernah melihat bagaimana terangnya siang hari di dunia. Namun ia menyadari bahwa ada terang yang lebih indah daripada terangnya siang hari, yaitu kasih seorang sahabat yang ada dalam segala situasi. Baginya, dunia gelap ataupun terang akan semakin berarti ketika kita mengasihi dan dikasihi. Sebelum Sullivan datang ke dalam dunia Helen tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Ia tidak tahu cara mengasihi dan dikasihi. Yang ia rasakan hanya kesepian dan amarah yang memuncak. Kisah ini menunjukkan bahwa salah satu nilai yang penting dalam sebuah persahabatan adalah kasih. Kasih adalah terang yang abadi dalam diri setiap orang. Tanpa ada kasih, maka persahabatan yang kita miliki hanya sekedar wacana dan formalitas belaka. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 14-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Menurut Yesus, sahabatnya adalah setiap orang yang mau melakukan perintahnya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, bukankah persahabatan itu harusnya setara? Kenapa Yesus masih memerintah sahabatnya? Kita tidak dapat melepaskan dua ayat ini begitu saja. Setiap ayat saling berkesinambungan. Karena itu kita penting melihat ayat 17. Di ayat 17 dikatakan bahwa Yesus memberitahukan apa isi perintahnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan sahabatku, benar yang dikatakan Yesus.
Kita tidak akan menjadi sahabat Yesus jika kita tidak saling mengasihi. Karena prinsip utama sebuah persahabatan adalah adanya keinginan untuk saling mengasihi. Kalau begitu, sudahkah kita siap diangkat Yesus untuk setara dengannya? Siapkah kita untuk menjadi sahabat Tuhan kita? Jika kita siap, maka marilah kita siapkan diri kita untuk mau saling memahami satu dengan yang lainnya. Seperti Yesus yang mau belajar memahami kita, seperti Sullivan yang belajar memahami dunia Helen yang gelap dan sepi. Setiap kita mungkin punya dunia kita sendiri. Mari kita siapkan diri kita untuk juga mau memahami dunia orang lain. Dengan mau memahami orang lain, kita akan semakin mengerti arti kehadiran kita di dunia ini. Seperti Tuhan yang juga mau hadir di dalam dunia kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.